Halo semua, selamat pagi. Hari ini kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan juga semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari seni budaya dan keterampilan. Untuk itu silahkan persiapkan buku penanya halaman 52 sampai halaman 67. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan doa ya. Untuk itu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 4, subtema ketiga dengan materi gambar cerita. Untuk itu silahkan disimak ya. Gambar cerita. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan contoh gambar cerita atau disebut juga ilustrasi. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi itulah pengertian dari gambar cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Nah, siapa saja objek dalam gambar? Objek gambar meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Berikut ini langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter, tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Yang kedua, membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Selanjutnya, setelah membuat sketsa yaitu mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Lalu gambar tersebut kemudian diwarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Jadi itulah langkah-langkah membuat gambar cerita. Selanjutnya, merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, kamu bisa menuliskan temanya itu yaitu akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Kemudian tokoh dalam cerita adalah Benny memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Nah, lalu alur ceritanya, yang pertama Benny tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Yang kedua, sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Lalu Benny terjatuh dari sepeda. Ketiga, Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Itu dia untuk alur ceritanya. Selanjutnya yang keempat, gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, jadi itulah tema dan tokoh dalam cerita serta alur cerita dari gambar tersebut. Selanjutnya, membuat gambar cerita. Ingat kembali langkah membuat gambar cerita yaitu menentukan tema cerita, membuat alur cerita sederhana, dan menentukan tokoh dan karakternya, lalu
dan gambar. Selanjutnya, kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Sebelum membuat gambar, kamu perlu menyiapkan alat-alat gambar seperti kertas, pensil untuk membuat sketsa, dan alat mewarnai. Alat mewarnai dapat menggunakan pensil warna, krayon, spidol, atau cat air. Nah, jadi, itulah beberapa langkah-langkah untuk membuat gambar cerita dan juga langkah-langkah dalam merancang gambar cerita. Jadi kamu bisa mempraktekkannya di rumah ya. Silahkan pelajari kembali bukunya di rumah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.